suka ditanyakan pasien, "Dok, nanti kira-kira efeknya apa ya, Dok? Dok, saya makan obat ini kira-kira aman nggak kalau saya dapat laser?" Periksa dulu, jangan tiba-tiba datang, "Dok, saya minta laser." Saya harus periksa dulu komponen apa yang terlibat di dalamnya, apakah bisa digunakan laser atau tidak. Itu nanti akan kita periksa dulu. Kemudian precaution ya, itu suka ditanyakan pasien, "Dok, nanti kira-kira efeknya apa ya, Dok? Dok, saya makan obat ini kira-kira aman nggak kalau saya dapat laser?" Oke, jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah mata. Mata itu karena ini pakai cahaya infrared, maka saya sebagai dokter dan pasiennya itu akan diberikan kacamata. Jadi selama penggunaan kita akan menggunakan kacamata hitam sehingga mata kita terlindung dari pancaran laser itu sendiri. Kemudian yang perlu dihati-hatikan juga para pasien dengan kondisi kehamilan. Kalau di lasernya di area perut itu juga sebenarnya lebih baik tidak. Nah, itu tidak bisa diberikan. Oke. Kemudian ada yang mau saya tanya, Dok. Ini balik lagi untuk radang sendi pada orang tua ya, Dok ya. Pada orang tua dan sama mungkin yang dengan kondisi mungkin remaja ataupun yang biasa sering beraktivitas itu kan ada trauma mungkin ya, dokter, trauma misalnya jatuh ataupun keseleo. Nah, untuk frekuensinya sendiri, dokter, biasanya rata-rata untuk orang tua biasanya yang radang sendi mungkin baru mengalami misalnya radang sendi itu makan waktu berapa lama, dok? Oke, makan waktu berapa lama untuk diberikan laser ya maksudnya ya? Oke, untuk diberikan laser yang itu tadi setiap orang kan berbeda-beda ya. Setiap biasanya yang normalnya Nah, biasanya pada umumnya sih itu bisa berkali-kali diberikan, tergantung kondisi. Saya ambil rata-rata kurang lebih sekitar 12 kali. 12 kali itu sudah mulai ada perbaikan. Kalau di penelitian yang dilakukan oleh sejawat saya itu dia lakukan seminggu 3 kali selama 2 bulan. Jadi 24 ya, jatuhnya 24 kali. Itu sudah ada perbaikan. Yang salah satu penelitian lainnya yang saya baca itu 12 kali itu sudah ada perubahan, walaupun mungkin belum seefektivitas kalau dia 24 kali. Pada umumnya sih 2 bulan. Ini ada juga, Dok, yang nitip pertanyaan. Kalau misalnya tadi kan ngomong untuk masalah stroke ya, Dok. Ada juga yang bertanya, apakah ini bisa digunakan untuk pasien stroke gitu kan? Stroke itu ini ada yang bertanya juga, stroke itu apakah termasuk dia ada radang sendi juga, karena kan susah gitu kan ini menggerakkan sendinya seperti itu, dokter. Kenapa itu nggak bisa ya, Dok ya? Jadi gini, yang perlu dipersepsikan adalah jangan berpikir stroke dikasih laser stroke-nya sembuh. Bukan itu yang kita harapkan, ya bukan itu tujuannya. Tapi jika ada pasien stroke yang kami berikan laser, ya mungkin itu tadi karena dia tidak bergerak, bahunya atau sendinya itu tidak digerakkan, akhirnya jadi nyeri, akhirnya ada area-area yang meradang, itu akhirnya kita berikan laser. Nah, itu jangan jadinya bukan untuk menyembuhkan lasernya, tapi untuk memperbaiki fungsinya yang lainnya, untuk menopang perbaikan fungsi. Jadi artinya pasien stroke bisa juga melakukan tindakan laser ini ya, Dok ya. Iya, tapi maksudnya untuk membantu mobilitas tubuhnya ya, Dok ya. Gitu ya. Untuk perbaikan fungsi yang kita targetkan. Iya. Terus untuk ada juga bertanya, dokter, untuk BPJS di cover nggak, Dok, laser? BPJS, jadi begini. Sebenarnya kalau saya mengikuti kebijakan rumah sakit ya. Iya. Kalau kebijakan rumah sakit saat ini untuk BPJS kita berikan di terapi yang terakhir. Jadi kalau
dalam satu paket itu kita ada 8 kali pertemuan BPJS. Yang pertama dan terakhir itu bertemu dengan saya. Tengah-tengah ada 6 sesi terapi. Ya. Itu 5 yang pertama itu tidak kita berikan laser, tapi yang terakhir kita berikan laser. Itu kebijakan rumah sakit. Itu cukup oke loh untuk rumah sakit yang mau memberikan. Alhamdulillah sekali ya dokter ya. Ya. Terima kasih untuk Rumah Sakit Sriwijaya yang memberikan privilege gitu ya. Jadi ya jangan sungkan-sungkan untuk Rumah Sakit Sriwijaya untuk bertemu dengan dokter Ya. untuk rehab medik ya dokter ya. Terus kemudian lagi dokter untuk terapi radang sendi ini tadi dokter. Kebanyakan orang awam juga berpikir gini, asam urat dokter. Asam urat itu kan mereka merasakan ada sakit di sendi. Apakah itu juga termasuk radang sendi dokter? Nah, iya. Jadi kalau asam urat itu kan maksudnya jadi gout arthritis ya. Itu termasuk salah satu jenis radang sendi memang gout arthritis. Tetapi untuk asam urat yang perlu kita tekankan di sini adalah kadar asam urat itu sendiri. Jika kadar asam urat tinggi, belum bisa dikendalikan, itu akan terus meradang. Maka obat atau medikamentosa itu salah satu hal penting dalam penanganan asam urat. Jadi ditangani dulu radang dari kadar asam uratnya, nanti tinggal perbaikan selanjutnya mungkin bisa kita berikan laser. Betul. Nah terus untuk yang high sama low ini tadi ya dok ya, apakah dengan mungkin bisa sama ya dokter? Kalau misalnya kalau pakai yang low ini tadi, misalnya saya ini dok pernah melakukan laser dengan yang low ya dokter ya. Misalnya dengan low itu bisa 15 menit atau kalau dengan yang high ini tadi kita cukup dengan 5 menit tindakan. Apakah perbedaannya bisa seperti itu dokter? Kurang lebih bisa sih. Kalau untuk durasi, kalau pada low memang kurang lebih bisa ya. Jadi durasinya lebih lama dari yang lebih ya, panjang ya? Itu masih oke lah. Tapi kalau pada high cukup 6 menit memang. Dan kalau pada low perbedaannya kita bisa taruh alat itu di atas tubuh pasiennya, misalnya di tangan, kita bisa taruhnya begini, ditahan sekitar 6 menit, ditahan begini bisa. Tapi kalau pada high laser kita tidak boleh mendiamkan seperti ini, karena jika kita diamkan seperti ini, yang terjadi adalah pasien akan merasa panas, karena dari high laser sendiri itu akan menimbulkan panas, maka harus kita gerakan. Itu yang tadi yang saya katakan, entah saya gerakan melingkar ataupun maju mundur. Itu ada fase-fasenya yang tadi saya jelaskan. Dokter untuk yang ada nggak dok? Kan ini kan kebanyakan para manula ya dokter ya, yang mengalami radang sendi. Untuk anak-anak sendiri dokter selain maksudnya trauma dalam arti kata mungkin ada kecelakaan karena apa gitu ya dokter ya, maksudnya ada nggak dok yang bawaan dari anak-anak sendiri, maksudnya untuk kita pasien anak-anak kita nih, kalau misalnya biasanya yang radang-radang seperti apa yang bisa diobati dokter? Untuk pakai laser ini tadi dokter. Oke. Kalau pada anak-anak itu yang paling sering itu adalah trauma biasanya. Dia jatuhkah, jadi bengkakkah, seperti itu. Tapi yang perlu dihati-hatikan pada anak adalah anak masih dalam proses pertumbuhan. Jadi tulangnya itu ada area tulang yang bertumbuh, ada yang bukan area pertumbuhan. Nah, laser itu tidak boleh saya berikan di bagian yang pertumbuhan itu. Jadi kalau pada anak saya akan lihat dulu, saya akan timbang-timbang lebih banyak apakah akan saya berikan laser atau tidak. Bukan berdasarkan umurnya dok, rentan umur berapa gitu, rentan umur sekian gitu yang boleh menggunakan laser itu dok. Kalau yang aman untuk anak-anak. Untuk anak memang yang aman adalah saat lempeng pertumbuhannya sudah menutup. Mungkin itu bisa lebih aman digunakan. Tapi masalahnya untuk memastikan itu perlu ada pemeriksaan lanjutan. Jadi itu tadi yang saya bilang, saya akan timbang lebih banyak jika pada pasien anak, berbeda dengan pasien dewasa. Selain untuk radang sendi ini tadi dokter ya, trauma itu sendiri yang trauma seperti apa dokter? Kan ada trauma misalnya nih dokter ya, jatuh tanpa luka. Nah
untuk pengobatannya sendiri, kalau misalnya ada yang kecelakaan ya dokter ya, artinya kan mereka sudah tidak ada luka baru bisa dilaser, atau sambil pengobatan itu dia bisa dilaser dokter. Terkadang kan ada pengennya tuh cepat sembuh. Ya. Dokter. Oke, memang jadi pemberian laser pada pasien dengan luka itu juga bisa kita berikan. Oh, jadi aman ya dokter? Ya, karena laser